kanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Kemarin kita udah membahas terkait dengan beberapa hal ya. Kita udah bahas tentang Rasulullah dilahirkan sampai Rasulullah berusia sampai hijrah ke kota Madinah. Kemudian kita udah bahas juga tentang Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Oke, hari ini kita ingin mengambil sebuah hikmah saja. Karena kalau kisah terlalu panjang, suara saya jelas ke belakang? Oke, baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita akan membahas hari ini tentang istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ya, istri Rasulullah yang pertama siapa? Siti Khadijah. Yang kedua Andema. Okay. Ketika Sayyidatina Khadijah meninggal, itu ada Abu Bakar. Abu Bakar meminta kepada Rasulullah untuk menikahi anaknya yang bernama Sayyidatina Aisyah. Tapi saat itu Aisyah belum bisa menikah. Akhirnya Rasulullah lamar tapi belum dinikahi, dan nikah dulu Rasulullah dengan Siti Sauda. Baru kemudian menikah dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, Sayyidatina Aisyah ini dinikahi oleh Rasulullah di usia 9 tahun dan kemudian digauli di usia setelah haid di usia 12 tahun. Sekarang anak-anak kita haid usia berapa? Di usia berapa? Pokoknya kayak gitulah ya, 9, 10 gitu ya. Nah, dilamar lebih kurang di usia 6 tahun. 6 tahun, 9 tahun, dan 12 tahun. Sayyidatina Aisyah ini memiliki beberapa keunikan. Yang pertama, beliau adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling cantik. Riwayat mengatakan itu kulitnya sangat putih, bahkan di tangannya itu urat-uratnya nampak. Ya, bukan spidol, urat-uratnya nampak, cem ubi gitu. Putih, cantik, anak dari sahabat Rasulullah yang bernama Abu Bakar. Dan Sayyidatina Aisyah ini diberi gelar Siti Humairah, yaitu Siti yang kemerah-merahan karena pipinya merah tanpa blush on. Nah, ada beberapa sekali perbedaan yang signifikan antara kehidupan Rasulullah dengan Khadijah dengan kehidupan Rasulullah dengan Aisyah. Itu perbedaan cukup signifikan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah hidup bersama Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, itu adalah masa di mana Sayyidatina Khadijah itu sangat berjuang dengan Rasulullah. Makanya rata-rata sejarah-sejarah yang menjelaskan tentang kehidupan Khadijah itu perjuangan, karena waktu itu Islam belum turun sempurna, betul ya? Sayyidatina Aisyah itu tidak pernah puasa loh. Karena ayat tentang puasa Ramadan itu turun setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Sementara Khadijah udah meninggal di kota Mekah. Nah, Khadijah juga belum sholat loh. Karena perintah sholat turun saat Isra Mi'raj. Sementara Khadijah meninggal dulu, baru ada perintah sholat 5 waktu. Tapi Khadijah akhlaknya dan hartanya itu dia berikan kepada Islam dan perjuangannya luar biasa. Nah, bedanya dengan Aisyah ini anak orang hebat. Jadi kastanya itu udah mantep gitu ya. Kastanya bapaknya udah Abu Bakar. Abu Bakar itu adalah mertua Rasul. Dia kan bolak-balik situ aja. Saya pelan-pelan. Abu Bakar itu adalah mertua Rasulullah. Karena Rasulullah nikah dengan Aisyah dan Aisyah itu adalah anak Abu Bakar. Umar bin Khattab adalah mertua Rasulullah juga. Karena Rasulullah nikah dengan anak Umar bin Khattab namanya Hafsah binti Umar bin Khattab. Bingung? Oh, bingung. Coba, sahabat Rasul ada berapa orang? Ada 4. Siapa? Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Ya, ada 4 ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Oke? Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, Abu Bakar ini mertua Rasulullah.
Karena Abu Bakar punya anak namanya Aisyah dan Aisyah nikah dengan Rasulullah. Umar bin Khattab ini pun adalah anak dari Umar bin Khattab punya anak namanya Hafsah. Hafsah nikah dengan Rasulullah. Jadi Hafsah ini adalah anak Umar yang dulu pengen dia bunuh sebelum dia masuk Islam. Kan dulu dia pengen bunuh kan, Hafsah ya, pengen dia bunuh. Akhirnya dia masuk Islam, malah jadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini menantu, karena Utsman bin Affan itu nikah dengan dua anak Rasulullah. Jadi kalau Utsman yang dia nikah dengan anak Rasulullah, kalau Abu Bakar Rasulullah nikah dengan anaknya. Kalau Utsman itu punya anak, Utsman dia nikah dengan anak Rasulullah dua, yaitu Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Nah, jadi Utsman bin Affan itu adalah mertua Rasulullah. Menantu Rasulullah. Iya dua, ya gantian. Makanya Utsman bin Affan diberi gelar Dzunurain, dua cahaya. Karena menikahi dua anak Rasulullah. Dan kemudian Ali bin Abi Thalib itu adalah menantu Rasulullah. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib nikah dengan Fatimah. Lah, lejale tu. Itu balik-balik aja juga. Abu Bakar, Umar siapa? Mertua. Utsman dengan Ali siapa? Adalah menantu Rasulullah. Dia mutar-mutar di situ aja kok, Bu. Sahabat semuanya. Mertua dan menantu. Ya. Di waktu yang berbeda. Oke. Apa keunikan dari Sayyidatina Aisyah? Yang pertama, Sayyidatina Aisyah itu hidup dengan Rasulullah, kadang naik, kadang turun, kadang mapan, kadang tidak, tapi lebih banyak mapannya. Karena Aisyah ketika nikah dengan Rasulullah, itu sudah berada pada posisi hampir sebagian besar di kota Madinah. Rasulullah itu susahnya cuma di kota Mekah. Di kota Madinah, Rasulullah itu disambut dengan baik. Bahkan 1 tahun ketika Rasulullah pindah ke kota Madinah, itu Islam semakin berkembang. Artinya apa? Aisyah itu bapaknya sudah orang kaya, Abu Bakar itu orang kaya. Dan waktu itu Rasulullah juga sudah sangat mapan. Makanya seperti yang pernah saya ceritakan sama ibu-ibu, Aisyah itu punya banyak khadimat, punya banyak sekali pembantu. Pembantunya sampai 9 orang. Orang kaya. Nah, pertama dia ciri-cirinya sangat cantik. Kemudian dia hidup dengan Rasulullah itu dalam keadaan cukup senang sekali. Ya, cukup happy, cukup bahagia. Dan Sayyidatina Aisyah itu sering sekali dengan Rasulullah SAW itu berromantis meriah. Dengan Khadijah nggak sempet. Karena hidupnya berjuang. Coba makanya kalau ada kisah romantisnya cintamu dengan Nabi gitu kan. Nah, itu adalah Sayyidatina Aisyah. Kenapa saya suka bilang Sayyidatina? Kalau Nabi Muhammad Sayyidina, karena laki-laki. Kalau perempuan Sayyidatina, istri, iya kan? Nah, itulah dia Aisyah. Nah, apa sifat-sifat khusus yang dimiliki oleh Aisyah? Yang pertama, Siti Aisyah adalah satu-satunya istri Nabi yang sangat pencemburu. Jadi kalau ibu suka cemburu, slow lah bang, Aisyah nih bang. Padahal dia cantik, kaya, anak sahabat, satu-satunya yang perawan. Nggak masuk kan? Jadi nggak ada cemburu tuh yang masuk akal ya Besti. Ya kan? Cobalah adik lihat abangnya. Tidak ada adik paling cantik, tetap aja cemburu tuh nggak ada masuk logika. Cantik, kaya, satu-satunya yang perawan, anak dari sahabat Rasulullah sendiri. Nggak ada lagi, ikatan tuh kuat banget, gitu ya. Masih cemburu. Dan lucunya lagi lebih parah dibanding jemaah HCI. Kalau jemaah HCI yang dicemburui orang hidup. Kalau Aisyah yang dicemburui orang udah meninggal, Khadijah. Bahkan kakak kandung Khadijah pun dia cemburui. Coba. Tapi kenapa dia cemburu? Karena kayak gini pula ceritanya ya kan. Rasulullah SAW
itu kan keadaan Khadijah itu sangat berkesan bagi hidup Rasulullah. Karena saat Rasulullah jatuh, kerja sebagai karyawan dengan Khadijah, ditemani menjelang jadi nabi, udah jadi nabi ditemani juga, dari nol sampai Rasulullah diangkat jadi Rasulullah, itu sangat ditemani oleh Sayyidah Khadijah. Ibaratnya istri pertama itu kan istri penuh-penuh perjuangan ya kan. Udah expired ya kan. Makanya kalau ada yang poligami itu istri kedua itu agak lain tuh dah. Ya kan, yang perjuangan itu ala sanang tuh lah ya kan. Nah itulah Sayyidatina Khadijah. Istri pertama dari nol ke SPBU Tarwi kan. Nah, suatu ketika Sayyidatina Aisyah membuatkan kurma untuk Rasulullah, apa kata Rasulullah? Terima kasih ya Khadijah. Tak kajui barang tuh. Iyalah cemburu dia. Jadi supaya tadi kan mandang Khadijah Aisyah pencemburu. Nah kita tarik sedikit. Karena Rasulullah sering nggak sengaja menyebut nama Khadijah. Itu tanda Rasulullah manusia. Kalau ibu pergi ke Raudhah, di sini adalah makam Rasulullah, makam mimbar Rasulullah. Di sini adalah makam Rasulullah, kuburan Rasulullah. Saya jelaskan nanti. Sudah pernah saya jelaskan. Kuburan Rasulullah itu kan rumah Aisyah. Iya kan? Di ruang tamunya Aisyah. Karena para nabi itu di mana diri matikan di situ dia dikuburkan. Makanya makam Nabi Harun itu di Bukit Tursina. Ya, di mana dia meninggal langsung digali di bawah. Kalau kali ini meninggal Labuai. Iya kan? Labuai lebay ya panam ya. Nah, tapi kalau Nabi di mana dia meninggal, ya di mana dia meninggal, di situ dia dikuburkan. Nah, Aisyah itu ada kamar dengan Rasulullah. Rasulullah tidur di depan kamarnya Aisyah. Ya, Rasulullah tidur di depan kamarnya Aisyah dan Rasulullah meninggal di ruang tamu depan kamarnya Aisyah. Nah, dikuburkan di situ. Jadi, saya ulang sedikit ceritanya. Ketika Rasulullah meninggal, kita tarik ulur sebentar ya. Ketika Rasulullah meninggal, maka Rasulullah itu meninggalnya di depan kamar Aisyah. Dan bertahun Aisyah itu satu atap dengan kuburannya Rasulullah. Jadi setiap dia keluar kamar, Assalamualaikum ya Rasulullah. Makanya kita ke Raudhah kan baca itu. Itu yang dilakukan oleh Aisyah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Suatu ketika bapaknya Abu Bakar bilang kepada anaknya Aisyah, anakku, nanti kalau bapak meninggal, bapak maulah kuburan bapak samping makam Rasulullah. Tak mungkin melawan bapaknya sendiri. Oke ayah, meninggallah Abu Bakar, dimakamkan di samping kubur Rasulullah. Dan itu bentuknya zigzag. Jadi kepala Abu Bakar di bahunya Rasulullah. Itu kisahnya itu. Makanya di Raudhah itu kan 3 makam itu. Satu bapaknya, satu suaminya. Setiap dia keluar rumah dia sering bilang, Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Menahun. Tidak lama Umar bin Khattab cemburu juga dia. Dia minta kepada Aisyah, Aisyah, aku mau juga lah dikuburkan di makam di samping bapakmu. Disetujuilah oleh Aisyah. Akhirnya makam Abu Bakar itu di samping makam Umar bin Khattab, tetapi kepala Umar bin Khattab di bahunya Abu Bakar. Jadi kayak sisir itu, naik turun begitu. Nah gitu. Tapi karena Umar bin Khattab ini bukan siapa-siapanya Aisyah, kan bukan siapa-siapanya Aisyah. Umar bin Khattab kan putus nasab dengan Aisyah. Maka akhirnya Aisyah baru kemudian pindah rumah. Dan Aisyah dimakamkan di Al-Baqi. Nah, kalau ibu pergi umrah kan ada Al-Baqi. Seperti itu. Ya, jadi itu dulu rumah Aisyah. Nah, apa yang pengen saya jelaskan tentang makam Rasulullah ini, tentang rumah Aisyah ini? Kalau ibu pergi ke Masjid Nabawi, ibu akan lihat Raudhah, nanti ibu coba cari tiang, bacaannya di atas tiang Aisyah. Tiang-tiang di Raudhah itu adalah ruang dapurnya Aisyah. Ya, tiang-tiang itu dulu juga tempat Aisyah beristirahat di teras rumah. Tiang-tiang dalam Raudhah. Cari tiang namanya tiang Aisyah. Ya, tiang Aisyah itu adalah pohon kurma. Setiap Aisyah cemburu dengan Sayyidatina Khadijah, dia duduk di pohon kurma itu pohon kurma dalam riwayat Sahih dijelaskan sampai panas pohon kurma itu, saking cemburunya dia. Dan itu jadi tiang sekarang di Masjid Nabawi namanya tiang Aisyah.
Jadi kalau ibu cemburu belum panas lagi, bilang sama suaminya, baru segitu Bang Aisyah ngek sawit kurma tuh ibu ya. Kayak gitu ya. Dan kakak kandungnya Khadijah juga dicemburui oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Oke, ini yang pertama. Orangnya pencemburu. Yang kedua, tapi nggak cuman pencemburu kayak kita menye-menye. Aisyah itu orangnya pemberani. Walaupun muda, dia pemberani. Bahkan dalam hidupnya, Aisyah pernah memimpin perang. Bayangkan. Kalau kita perang menyerondok, hanya di depan. Dia pakai kuda. Riwayat mengatakan kalau Aisyah itu udah perang, dia pakai kuda. Itu dia naik ke atas kuda. Nggak nampak betisnya, saking besarnya gamisnya. Ibu naik motor Beat 7 lungkang. Iya kan? Nggak nampak betisnya. Jadi kalau dia pakai kuda itu, dia ahli berkuda, itu nggak nampak betisnya. Saking apa? Saking dia besarnya gamisnya. Dan Aisyah pernah memimpin perang, namanya perang Siffin. Dan Aisyah juga pernah ikut namanya perang Khandaq. Pernah ikut namanya perang Badar. Dan dia mencari korban-korban perang untuk dia obati dan sesekali dia ikut berperang. Kita kabui asok yuk kabur. Nah, ya. Jadi Sayyidatina Aisyah itu adalah orangnya pemberani. Pertama pemberani, kemudian yang kedua adalah pencemburu, yang kedua pemberani. Oke? Kemudian yang ketiga, Sayyidatina Aisyah itu istri yang paling pintar. Rajin belajar. Ya, rajin belajar. Ibu-ibu, saya jelaskan. Aisyah itu periwayat hadis. Apa maksud periwayat hadis? Bu, Aisyah itu kan istri Rasulullah. Sehingga hadis-hadis tentang kehidupan pribadi Rasul, tentang cara Rasul makan, cara Rasul minum, cara Rasul baring, cara Rasul bekerja, cara Rasul di kamar, cara Rasul di kamar mandi, cara Rasulullah tidur, cara Rasulullah makan, itu kan semua hadis-hadis itu diriwayatkan oleh Aisyah, Bu. Nggak mungkin Utsman bin Affan. Nggak mungkin sahabat yang lain. Kalau nggak ada Aisyah, kita nggak akan kenal dengan Rasulullah dalam kehidupan pribadi. Rasulullah itu tidur ngadap ke kanan, kanan itu kiblat. Rasulullah itu makan satu tegukan, Bismillahirrahmanirrahim, minum, cabut, Alhamdulillah. Minum lagi, Bismillah, minum lagi, cabut lagi, Alhamdulillah. Sahabat protes, ya Rasulullah, ini hadis diriwayatkan oleh Aisyah. Sahabat protes, ditengok oleh Aisyah. Bagaimana mungkin aku bisa minum satu tugu, sementara aku haus? Apa kata Rasulullah? Boleh 3 kali, tapi jangan boleh 3 kali, tetapi jangan bernapas dalam bejana. Jadi kalau mau 3 teguk, Bismillahirrahmanirrahim, gelek, jangan buang nafas dalam gelas. Lalu kemudian cabut, Alhamdulillah. Ya, cabut, Alhamdulillah. Nah, seperti itu. Nah, itu cara-cara Rasulullah seperti itu diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Orangnya pinter. Pertama pencemburu, kedua pemberani, yang ketiga cerdas. Apa yang diucapkan oleh Rasul dia tangkap, dia hafal. Ibu, saya jelaskan sedikit karena ini jemaah HCI, insyaallah level berpikirnya lebih tinggi. Oke. Pernah nengok mana hadis sahih, pernah dengar ada hadis lemah, ada hadis sahih? Pernah nggak dengar ini hadisnya sahih, ini hadisnya lemah, gitu? Pernah ya? Nah, kenapa hadis itu bisa menjadi kuat dan bisa menjadi lemah? Karena kayak gini, Bu. Misalnya ini, saya ambil sebuah contoh biar kita paham saja. Misalnya nih, ada Rasulullah berbicara atau mengeluarkan sebuah hadis. Terdengarlah oleh Bu Nadra, Kak Fitri, Bu Mary sama Kak Leni. Oke? Maka mereka ini adalah perawi hadis. Mereka mendengarkan hadis, oke? Dan mereka kan nyampaikan ke kami berempat. Oke? Nah, ketika mereka nih orang baik, tidak melakukan yang makruh, memperbanyak yang sunnah, melakukan yang wajib, mereka orangnya jujur, ingatannya kuat, itu paling penting. Dan kami disampaikan kepada kami juga ingatan kuat, kami jujur, ya, tidak melakukan yang makruh, ya, kami orangnya baik, maka hadis itu menjadi kuat, mutawatir, sahih lah, minimal. Oke?
Jadi nggak bisa periuk hadis ini tidak boleh melakukan yang makruh. Kalau dia melakukan makruh, hancur sudah. Tapi kalau mereka berempat ini, ada satu yang melele, ya kan? Atau ada satu yang maaf terindikasi berbohong. Ya, pernah berbohong, maka hadis itu status menjadi lemah. Jadi lemah dan kuatnya hadis tergantung siapa yang meriwayatkan. Maka pernah nggak membaca sebuah hadis an Abi Hurairah an hadisnya kecil aja di bawahnya. Itu dia menjelaskan sanad hadis. Dari siapa disampaikan ke siapa, dari siapa disampaikan. Siapa ini kalau kita jurusan tafsir hadis, kita pelajari orangnya, biografinya. Kalau kita jurusan usuluddin, kita pelajari, oh ini dia jujur, oh ini akhlaknya begini. Maka tertakriklah sebuah hadis, ini hadis kuat, ini hadis yang lemah. Nah, Aisyah itu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah itu rata-rata hadis yang kuat. Makanya ada kumpulan hadis Aisyah. Kenapa? Karena ingatannya kuat. Nah, akhlaknya bagus. Suatu ketika dia sedang belajar dengan gurunya. Ketika gurunya belajar, namanya anak kecil. Ya kan, dia ginikan sedikit ya, air liurnya sedikit aja sekali, dia gini-gini aja. Gurunya menjelaskan dia gini-gini aja. Guru-gurunya menjelaskan dia gini-gini. Suatu ketika datang guru ke dekat dia. Aisyah, kenapa engkau belajarnya macam nih? Apa kata Aisyah? Saya belajar hakada wa hakada. Saya memang kayak gini belajarnya guru, ya kan? Namanya anak kecil. Diuji oleh gurunya. Coba kau ulang lagi apa tadi yang aku cakap. Aisyah berhasil mengurang 217 hadis yang disampaikan oleh gurunya, tak hilang satu kata pun. Kuat dia. Tukar. Ya, jadi hadis itu kalau diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha kuat. Banyak hadis-hadis diriwayatkan oleh Aisyah. Hadis tentang keutamaan baca Quran. Man qara'al harfan. Pernah nggak dengar hadis ini? Man qara'al harfan falahu hasanatun. Siapa yang membaca Al-Quran, dia dapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyrati amsalihha. Satu kebaikan kalikan dengan 10. 1 kali 10. 10 pernah ya? Itu Aisyah. Faqra'ul Qur'an mastata'tum, ya, bacalah Quran sesuai kemampuan kita. Nah, itu adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Orangnya cerdas, pencemburu, cantik, pemberani, cerdas. Ibu-ibu baca ilah tuh. Amin lah. Amin lah ibu-ibu, ya kan? Nah, itu ya, cerdas, ya. Dan memang dia Aisyah itu masih mantap makan uang suami. Tapi walaupun tadi pencemburu, pemberani, cerdas ya. Kemudian yang keempat, walaupun dia suaminya itu mapan. Mapan tuh gimana? Setiap ada harta rampasan perang, tentu dia dapat. Kan kalau perang itu kan harta rampasannya itu menjadi milik kaum muslimin. Kalau kaum muslimin menang gitu kan. Jadi banyak harta rampasan perang yang diberikan oleh Rasulullah kepada Sayyidatina Aisyah. Tapi walaupun demikian, kadang-kadang Aisyah juga menumbuk gandum sendiri, menjahit baju sendiri, menjahit pakaian Rasulullah. Jadi orangnya zuhud, kemampuan besar, tapi orangnya sederhana aja. Ini harus ditiru. Maaf izin saya, percaya atau nggak percaya, Aisyah itu kan membesarkan Fatimah. Fatimah itu kan anak Khadijah. Fatimah baru beberapa waktu umur Khadijah meninggal. Akhirnya Fatimah dibesarkan oleh Aisyah. Tapi umur Aisyah kan jauh lebih muda dibanding umur Fatimah. Umur Fatimah lebih tua dibanding umur Aisyah. Umur anak tiri lebih tua dibanding umur ibu tiri. Mereka ini berdua, dan yang menyaksikan Rasulullah meninggal kan dua orang ini kan. Karena mereka satu rumah kan. Ketika mereka ingin berperang, itu Fatimah pergi berperang. Sampai akhirnya Rasulullah bilang, tidakkah engkau ke medan peperangan ya Aisyah? Aku nunggu baju dari Fatimah. Baju satu berdua, padahal semapan itu. Karena tak ingin mubazir. Akhirnya Aisyah bilang, kayaknya tidak bisa ditunggu. Aku harus pergi ke medan peperangan. Apa kata Aisyah? Dia ambil gorden, dia lilitkan ke bajunya, lalu dia ambil kudanya dan dia berperang. Itu tanda wajib nutup aurat. Pakai gorden pun dia tutup. Dia lilitkan ke bajunya, dia pergi berperang. Enggak, ibu-ibu baca itu deh ya. Ya. Dia tutup, dia pergi berperang.
Tuh Masya Allah Aisyah radhiyallahu anha. Luar biasa ya, pakaian sedikit. Ibu-ibu 3 lemari, lalu runtuh lemari itu ya. Belum juga dikeluar-keluarkan ya, pakaian sedikit. Ya, tapi punya banyak ghanimah, punya banyak harta. Ya, tapi dia pakai sedikit. Ya, dia pakai sedikit. Makanya Aisyah ini konsep zuhudnya luar biasa. Kan dia konsepnya adalah ketika di atas rendahkan hati kan. Ketika di bawah lapangkan hati kan. Keinginannya di bawah pemasukannya. Jauh itu kalau kita mau hitung-hitung ya. Ya, keinginannya di bawah. Kalau kita enggak, keinginan di atas pemasukan. Nah, coba kita tes. Saya sering ngetes ini. Coba jawab semua. Salah enggak apa-apa. Kalau ibu punya gaji 5 juta. Coba jawab ya. Dengarkan pertanyaan baik-baik anak murid. Nah, kalau ibu punya gaji 5 juta. Dengan gaji 5 juta itu, ibu bisa nabung 1 juta. Ini pura-puranya nih. Nah, sekarang saya tanya. Kalau gaji ibu 10 juta, nabungnya berapa? 2 juta. 2 juta. 10. Berarti nabungnya berapa? 6 juta. Kalau mau jujur apa enggak nih? Jujur lah. Kalau jujur 2 juta. 2 juta paling. Kalau habisnya 2 juta. Oke. kalau naik gaji kebutuhan. Ngaku deh. Jadi, kalau gaji 5 juta, ibu nabungkan 1 juta. Iya, Berarti ibu bisa hidup lah dengan uang 4 juta. kita bisa. Kalau ibu tambah gaji 10 juta, nabung ibu 6 juta, hidup aja dulu dengan uang 4 juta itu. Jangan cepet-cepet naikin gaya hidup. Ini naik penghasilan, naik gaya hidup. Itu udah umum. Boleh naik, ada waktunya. Jadi gini, gaji 4 juta, pengeluaran gaji 10 juta, tabung 6 juta, tabung. 10 juta, tabung 6 juta, tabung. Udah berapa tuh? Tabung lagi 6 juta, udah berapa? Tabung lagi udah berapa? Tunggu, kita bukan tidak boleh naikin gaya hidup Besti. Boleh naikin gaya hidup pada waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dengan cara yang tepat. Nah, setelah nih uang banyak, sebagian kita zakatkan, kita sedekahkan, kita investasikan. Mau beli apapun, lifestyle cash. Itu dia tutorial kaya. Andai tapi katanya. Betul. Nah, kalau kita, sekarang saya tanya, lebih mudah mencari rezeki atau mengelola yang ada? Coba jawab. Lebih mudah cari rezeki atau mengelola yang ada? Demi Allah, seberapa tambah pun rezeki kita, kalau semakin naik gaya hidup kita akan gini-gini aja. Saya tidak pernah salut dengan teman-teman yang punya penghasilan banyak. Gak pernah salut ketika sampai di dia seperti ngisi embel bocor. Gitu-gitu aja hidupnya. Gitu-gitu aja. Ya, jadi biar sedikit kita bisa kelola dengan baik. Ya, sedikit tapi berkah. Tadi cara kayak Aisyah, kurangi keinginan, pastikan di bawah pemasukan. Itu ciri orang beriman. Iya kan? Nah, itu kan. Marah semua sama saya sampai supaya mau saja. Bisa. Jadi boleh dinaikin ketika kapan? Ketika kita sudah mampu. Jika sudah waktunya, boleh. Boleh nggak beli jam tangan mahal, tas mahal, mobil mahal? Silakan. Tapi lifestyle cash, dan jangan mulai dari nol kayak pom bensin. Iya kan? Baru punya uang 100 juta langsung beli apa? Baru punya 500 juta langsung beli mobil yang terlalu keren. Jangan. Jadi itu ya yang saya maksud. Itu adalah sunnah, bukan kata saya loh. Utsman bin Affan itu dia punya 100 ekor unta. Kalau dia ceramah, tapi hartanya jauh lebih banyak daripada 100 unta yang dia punya. Nah, itu konsep ulama-ulama terdahulu. Konsep para sahabat-sahabat Nabi. Luar biasa. Mereka stylenya itu di bawah kemampuannya. Nah, ada pun yang ada juga yang parlente kayak Imam Malik itu kan parlente, kayak Utsman bin Affan itu kan parlente gitu ya. Tapi walaupun dia parlente, tetap kemampuannya di atas keparlentean dia itu, paham nggak maksudnya? Iya. Gitu. Jadi bukan nggak boleh ya belanja keramaian, hendak laku mau kena. Nah, jadi tapi pada tempatnya. Naikkan jika sudah pada waktunya. Oke, jadi orangnya sederhana, pencemburu,
pintar, rajin bekerja, pemberani. Apa? Sederhana. Sederhana itu bukan berarti bakhil, tapi pada tempatnya. Silahkan naikkan jika sudah waktunya. Oke? Timingnya aja dimainkan. Hanya menunda kesenangan sebentar saja. Kenapa banyak kita yang terjebak dalam riba? Karena terlalu cepat sekali menaikkan gaya hidup. Oke, apalagi muncul pertanyaan-pertanyaan yang kita sering, kalau nggak kredit nggak bisa ada saja. Tidak punya udah kayaknya. Nggak punya udah katanya. Padahal faktanya banyak orang yang bisa. Itu uang tumpuk lama. Ada itu di keep moving. Oke? Dah, kemudian karakter Aisyah, Sayyidatina Aisyah selanjutnya adalah beliau itu adalah orang yang suka belajar. Jadi kerjanya belajar, menghafal. Kayaknya dia nggak nongkrong deh. Kayaknya dia nggak nongkrong dong Kak Fitri. Iya, nggak nongki-nongki, nggak ngopi-ngopi ya. Kan? Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi itu ya. Jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, orangnya suka belajar. Dalam riwayat Aisyah itu adalah ustazah pertama dalam sejarah Islam. Kalau Aisyah dulu tak menjadi ustazah, mungkin tidak akan ada ustazah Nela Luki. Karena wanita yang pertama kali berdakwah dalam agama Islam adalah Aisyah. Kapan beliau itu berdakwah? Yaitu setiap habis asar. Di mana? Di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu kan depan rumahnya, seberang aja. Sekarang kan udah gabung bentuknya. Tadinya kan cuma seberang aja itu. Dia pergi ke Masjid Nabawi dan kemudian dia mengajarkan ilmu yang dia pelajari. Tapi Aisyah itu tidak sama dengan Ustazah Nela Luki. Aisyah itu orangnya keras, tegas. Jadi kalau setelah dia belajar, dia mengajarkan, tak sungkan-sungkan dia, besoknya itu main, dia sidak ke rumah jemaahnya dan dia tanya ilmu yang didapat kemarin itu apa. Dan dia sampai bawa pelepah. Tak dapat jawab? Iya, dia tak segan-segan. Datang dia ke rumah random dia. Dia datang. Dia datang apa yang didapat kemarin? Apa yang didapat kemarin? Muridnya jauh rumah Saya dah capek ya. Suka dan itu adalah aktivitas Sayyidatina Aisyah di siang hari. Kan para Rasulullah dan para sahabat itu punya aktivitas. Kalau Rasulullah SAW, Umar bin Khattab itu suka jalan di masyarakat, habis subuh jalan. Sore suka sedekah bagi makan. Berdakwah. Jadi kalau nggak ada Aisyah, ya mungkin tidak boleh wanita berdakwah. Karena ada Aisyah, maka wanita boleh berdakwah. Mantap Aisyah ini. Kalau nggak ada Aisyah, ya Allah. Suatu ketika Sayyidatina Aisyah itu dia pergi ziarah. Dia pergi ziarah, Bu. Enggak. Khadijah tidak perawi hadis. Jadi pergi dia ziarah. Lalu ketika beliau ziarah, ditanya oleh kawannya Abdurrahman, sepupunya. Aisyah, kamu dari mana? Aku habis ziarah. Lah, bukankah Rasulullah melarang kalian perempuan ziarah? Kan gitu. Kan, aku dari ziarah. Bertanya Abdurrahman, kamu dari mana? Aku dari ziarah. Bukankah kalian dilarang ziarah wanita oleh Rasulullah? Apa kata Sayyidatina Aisyah? Sami'tu minar Rasulullah. Aku dengar dari suamiku. Beliau bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dulu aku larang kalian ziarah kubur perempuan, sekarang aku bolehkan. Itu Aisyah riwayat. Ya, hadis-hadis tentang wanita, ya tentang fikih wanita, itu adalah diriwayatkan oleh Aisyah. Sehingga ibu bisa ziarah kubur. Coba kalau Aisyah nyimpan dalam hati aja hadis. Setiap dengar harus simpan dalam hati. Tak sampai kepada kita, maka kita tak akan ziarah. Kalau Khadijah itu masuk surga karena hartanya. Kalau Aisyah itu masuk surga karena ilmunya. Ali bin Abi Thalib masuk surga karena ilmunya. Kalau Utsman bin Affan itu masuk surga karena hartanya juga. Abu Bakar karena hartanya juga, dan ya selainnya dia menemani Rasulullah. Jadi masing-masing punya keunikan. Halimatu Sa'diyah tidak ada harta, meninggal cuma ada lilin di rumahnya. Makan suka lapar. Ya, kemudian dia seperti Rabi'atul Adawiyah. Itu sufi Allah yang tidak punya
banyak harta, meninggal cuma ada lilin. Jadi masing-masing kita ini bisa masuk surga dengan cara kita. Jadi nggak usah ibu berkecil hati. Ada yang mapan tak bekerja tapi pintar, itulah Aisyah, aja itu. Ya kan? Ada yang suaminya penghasilannya di bawah dia yang banyak penghasilannya dibanding suaminya, nggak usah khawatir, Khadijah tuh. Ada yang saban hari membantu ekonomi suami, seumur hidup membantu suami berjualan, buat jualan. Fatimah tuh. Aja itu. Fatimah itu seumur hidup beliau itu membantu suaminya, membantu Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib sederhana, cuma otaknya mantap. Makanya Ali bin Abi Thalib itu disedikitkan berperang. Rasulullah sering melarang Ali bin Abi Thalib untuk perang. Kau udah usah perang aja, kamu di dalam tenda aja. Ngapain? Uktub alaikal kitab waqra alaikar risalah. Kau hafal kitab, kau tulis ilmumu di situ. Ali bin Abi Thalib protes, masa pula aku tidak boleh perang? Sementara orang lain yang berperang mati, engkau dalam keadaan nuntut ilmu sama dengan mati syahid. Karena orang yang pintar tak boleh mengerjakan pekerjaan yang berat macam Ali bin Abi Thalib. Kalau dia perang nanti, siapa yang mau menghafal? Siapa yang mau berdakwah? Siapa yang mau melakukan aktivitas lain? Makanya Ali bin Abi Thalib itu pernah dikatakan oleh Rasulullah apa? Ana Madinatul Ilm wa Aliyun babuha. Gitu kan? Saya adalah kota ilmu, Ali adalah kuncinya. Maka Ali bin Abi Thalib itu orang pintar. Ya, orangnya pintar, tapi sederhana pula. Ini masing-masing ada kelebihan kekurangannya. Pintar. Ya, otaknya Rasulullah ada di otaknya Ali bin Abi Thalib. Tapi walaupun pintar, Ali bin Abi Thalib itu mau belajar dari anak kecil. Dia belajar dari banyak orang. Dan unzur maqala wala tanzur man qala. Dari Ali kita belajar, lihat apa yang dibicarakan. Jangan lihat siapa yang membicarakan. Nah, kan gitu kan? Nah, oke. Demikian dari saya. Semoga dapat hikmah. Tak mirip-mirip kali lah kita kayak Aisyah. Jadilah seperampeknya aja kan. Wallahu a'lam bishawab. Allah izin ya. Hidup sampai dewasa. Anak Rasulullah 3 orang sampai dewasa. Gimana? Jadi anak Rasulullah itu hidup sampai dewasa 3 orang. Iya, iya. Dan yang terakhir itu adalah Fatimah. Yang meninggal 6 bulan setelah Rasulullah meninggal dunia. Jadi yang itu punya cucu, punya anak. Iya, punya. Ya, kalau dari Fatimah, Hasan Husain. Iya, yang kayak sama. Tidak, hanya Hasan Husain. Nah, Hasan meninggal di Hasan meninggal di Karbala. Ya, semoga nanti kita di Raudhah apa? Hah? Ada di Mesir, cuma ada badannya aja, kepalanya di Karbala. Kalau di Raudhah kita masukkan, kita ketemu dulu sama makam Rasulullah atau kamar atau kuburannya Umar. Kan kata Ustaz tadi kan 3 Oh, jadi kalau kita masuk Raudhah, itu kan di sebelah dia ada tiang gini kan? Ini nampak. Jadi kayak mana caranya ya? Ini kan tiang 1, tiang 2, tiang 3. Yang hijau itu kan Raudhah. Paham nggak? Paham nggak ibu-ibu? Tayu paham tuh Yunda? Jadi yang kiri dan kanan itu kosong. Yang kiri dan kanan itu kosong. Yang berisinya cuma yang di tengah aja. Nah, jadi kan kayak gini nih ibu-ibu ya. Coba ya kita cari belajar ya. 3 menit ya. Bentar ya. Nah, jadi kan gini nih. Kalau kita masuk ke Raudhah, itu kan sebelah kanan ada segitiga mimbar Rasulullah. Nah, sebelah kiri ada yang hijau-hijau itu kan? Ya. Hijau, dinding hijau ya. Dinding hijau itu kan ada penyangganya tiang dan tiang. Ya. Paham? Ingat. Tiang hijau pertama, hijau kedua, hijau ketiga. Paham? Paham. Nah, yang pertama itu kosong, Bu. Oh. Yang ujung itu kosong, Bu. Yang berisi itu di tengah. berarti dia cuma sampai tengah aja. Banyak orang tuh ke depan-depan dia kan. Iya. Nggak usah ucap salam ketika di tengah. Ada tandanya di bawah kayak alas kaki, kayak tangga turun. Ya, jadi ini kita nih dari luar nih masuk ke yang pertama, diam aja kita dulu kan. Masuk yang kedua, baru menghadap ke kiri. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Umar, assalamualaikum ya Abu Bakar. Tetap aja di situ. Doa, sholat 2 rakaat atau 4 rakaat, doanya ngadep ke kiblat. Jangan ke makam atau ke makam. Syirik, ngadepnya ke kiblat. Jadi isinya tuh di tengah tiga-tiganya.
Nah, yang sebelah sana itu adalah mantan rumahnya Habsah. Yang di sini mantan rumahnya Ali dan Fatimah. Wah, kalau umroh mantap ya. Nah, itulah ya. Allah alim sawab. Oke. Oke, demikian ya ibu-ibu, ala haziniyah al-Fatihah. 43 tahun. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sailin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, hayna rabbana Nabi salam wa dakhalnal jannata darussalam, tabarakta rabbana wa ta'alita ya hadzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dani wa qahri rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan faqribhu, wa in kana rizquna haraman fatahhirhu, wa in kana qalilan fakassirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma stajib du'ana ya Allah, stajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah pengajian kita pada pagi hari ini, semoga sampai ke Ustazah tadi bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mengumumkan juga bahasanya kota infak kita pada hari ini HCI 2025 sosial 177.000. Oke, kita merealisasikan di Madinah tuh boleh cicip ibu ya, tengok dulu ibu. Oke, ya teman-teman semuanya yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas ya, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya teman-teman ya. Dan teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Yang baru mampir teman-teman boleh ke channel ya, yang terlambat hadir teman-teman boleh ke channel dan subscribe channelnya, di situ ada video-video terbaru dari aku. Oke, saya selalu teman-teman semuanya. Kita tutup dulu ya. Thank you buat teman-teman yang udah tap layar, yang udah nge-give, yang udah komen. Thank you ya. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Mami.